Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Afifa dengan NIM 21114200045 akan mempresentasikan pendekatan sosiologi sastra dalam analisis novel Rubiah karya Donasang. Hal-hal yang akan dibahas, yang pertama adalah pendahuluan, yang berisi pengertian karya sastra, konsep pendekatan sosiologi sastra, serta sinopsis novel Rubiah. Yang kedua ada metode penelitian. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan, serta yang keempat adalah simpulan. Pendahuluan. Menurut Sumarjo dan Saini, sastra merupakan hasil ungkapan pribadi manusia yang biasanya berasal dari pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan yang dituangkan ke dalam suatu bentuk gambaran konkret yang mampu membangkitkan pesona menggunakan bahasa sebagai medianya. Berdasarkan pengertiannya, sastra dapat dibedakan menjadi sastra imajinatif dan non-imajinatif. Dalam presentasi ini akan dikaji sebuah karya sastra imajinatif atau fiksi berupa novel. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra, menurut Welek dan Waren tahun 1990. Novel Rubiah karya Donasang menceritakan tentang kehidupan seorang anak perempuan bernama Rubiah. Hidupnya tidak seberuntung teman-temannya. Ia terpaksa hidup sebagai orang dewasa sebelum waktunya, dan semua itu menjadi alasan mengapa ia membenci ayahnya. Hingga suatu ketika ayahnya yang temperamental itu pergi untuk selama-lamanya. Kepergian sang ayah menyadarkan Rubiah bahwa hiduplah yang memilihkan jalan untuknya. Kehidupan Rubiah dan ibunya serta kedua adiknya berubah. Rubiah sadar ternyata selama ini tidak pernah benar-benar membenci ayahnya. Melalui kondisi tokoh utama yaitu Rubiah, pengarang ingin mengetengahkan penderitaan yang dirasakan seorang anak remaja akibat hidup yang tak seberuntung anak-anak lainnya agar menyadarkan pembaca tentang arti syukur. Pemilihan novel Rubiah sebagai objek penelitian karena ingin mengkaji dan menganalisis novel dengan pendekatan sosiologi sastra yang berkenaan dengan keadaan sosial tokoh utama dalam novel serta status sosial yang ada dalam novel tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian novel Rubiah karya Donasang ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang ada, baik bersifat alamiah maupun sosial. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memanipulasi hal yang diteliti. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama yaitu mengenai sosiologi pengarang yang meliputi latar belakang sosial, status sosial, dan ideologi pengarang. Latar sosial pengarang merupakan kondisi sosial budaya tempat pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya. Dalam novel Rubiah, Donasang sebagai seorang penulis yang berasal dari Minangkabau menggambarkan salah satu adat masyarakat Minangkabau yaitu perjodohan. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan di halaman 113. Selanjutnya adalah status sosial pengarang. Status sosial pengarang merupakan kedudukan pengarang dalam kelompok masyarakatnya. Donasang berasal dari keluarga yang sederhana. Kesehariannya diisi dengan berdagang beras dan bensin ketengan. Akan tetapi dengan berbagai pelajaran hidup yang didapatnya, Asif statusnya membawa menjadi seorang penulis yang sudah berhasil menerbitkan 3 novel. Berdasarkan status sosialnya, ia juga ekspresikan pada tokoh utama, yaitu Rubiah yang sama-sama menjalani hidup yang tidak lazim jika dibandingkan dengan gadis seusianya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan di halaman 7. Selanjutnya, ideologi pengarang. Donasang memiliki pandangan bahwa hidup adalah pilihan.
Hidup tidak pernah menempatkan kita pada suatu kepastian. Ideologinya ini ia ekspresikan pada nasib tokoh utama, Rubi'ah, yang dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam hidup, terutama saat ayahnya meninggal dunia, yang mengharuskannya pindah ke panti asuhan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan di halaman 128. Bahasan selanjutnya mengenai sosiologi karya, yaitu isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri yang berkaitan dengan masalah sosial. Pada novel Rubi'ah karya Donasang berisikan hal-hal tersirat mengenai masalah sosial, yaitu masalah kemiskinan, masalah kekerasan, kesenjangan sosial, dan disorganisasi keluarga. Yang pertama, masalah kemiskinan. Pada kutipan di halaman 10 menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh keluarga Rubi'ah. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja mereka harus menunggu uang santunan yang seharusnya untuk keperluan sekolah. Selanjutnya ialah masalah kekerasan. Pada kutipan di halaman 6 menggambarkan adanya masalah kekerasan yang dialami tokoh Rubi'ah oleh ayahnya yang temperamental. Kekerasan tersebut sering dilontarkan ayahnya kepada anak-anaknya yang melakukan kesalahan walau sekecil apapun. Yang ketiga ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dialami oleh tokoh Rubi'ah dan anak-anak panti asuhan. Kesenjangan dirasakan saat beberapa kali diadakan pesta ulang tahun seorang anak oleh orang tuanya di panti tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan di halaman 198. Yang terakhir mengenai disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga dalam novel Rubi'ah terjadi antara Rubi'ah dengan sang ayah. Rubi'ah mengaku memiliki cukup alasan untuk membenci ayahnya. Ayahnya yang menganut paham yang kolot, ayahnya yang temperamental, dan ayahnya yang tidak mau mencari nafkah. Hal itu dapat dibuktikan dalam kutipan di halaman 6, halaman 14, dan halaman 15. Karena hal-hal tersebut, hubungan Rubi'ah dengan ayahnya menjadi renggang. Kepatuhannya kepada ayahnya hanya semata-mata karena rasa takut, bukan karena kasih sayang antara anak dan ayahnya. Pembahasan selanjutnya mengenai sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Novel Rubi'ah secara garis besar menggambarkan perubahan kehidupan seorang anak remaja sebelum dan sesudah sang ayah meninggal. Perubahan kehidupan sosialnya itu menyebabkan perubahan pemikiran tentang kebenciannya selama ini terhadap sang ayah, dan menjadikannya sadar bahwa ternyata selama ini ia tidak pernah benar-benar membenci ayahnya. Novel ini merupakan sebuah motivasi hidup yang disampaikan melalui peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita. Setiap peristiwa dalam cerita berhubungan dengan realitas sosial yang sering terjadi dalam kehidupan. Hal tersebut secara tidak langsung juga membawa dampak perubahan pemikiran bagi para pembacanya. Hal itu dapat dibuktikan dalam kutipan di halaman 154 yang menggambarkan dampak sosial yang akan terjadi apabila tokoh Rubi'ah tidak menuruti nasihat ibunya untuk tinggal di panti asuhan. Gambaran tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi para pembaca untuk tidak terpaku pada suatu masalah atau untuk tidak takut menghadapi masalah karena akan ada hikmah dari setiap permasalahan hidup. Selanjutnya juga terdapat di halaman 171 yang menggambarkan perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dalam hidup Rubi'ah. Pengarang ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa tidak semua kepedihan akan berakhir dengan kehancuran, karena apa yang kita bayangkan belum tentu terjadi. Seperti halnya Rubi'ah, ia justru mempunyai kehidupan sosial yang lebih baik di panti asuhan tersebut. Selanjutnya yaitu simpulan. Penggunaan pendekatan sosiologi sastra pada novel Rubi'ah karya Donasang bertujuan untuk mengungkap hubungan antara sastrawan, karya sastra, dan masyarakat yang dikaji melalui sosiologi pengarang, isi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Setelah melakukan analisis menggunakan pendekatan sosiologi sastra, dapat disimpulkan bahwa novel Rubi'ah sebagai salah satu karya sastra memiliki keterkaitan dengan sosiologi pengarangnya, masalah-masalah sosial di kehidupan nyata, serta memiliki dampak sosial bagi para pembaca. Hal itu membuktikan bahwa apa yang tergambar dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Namun, tidak semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan melalui proses kreatif sehingga menjadikan karya sastra sebagai sarana pengetahuan yang khas serta cara yang unik untuk membayangkan pemahaman mengenai situasi kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.